Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Icat Day yang berjudul Pendakian ke Gunung Cikuray. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Pendakian ke Gunung Cikuray, sebuah cerita dari Icat Day, based on true story. Jadi cerita kali ini aku bakalan menceritakan pengalaman pertamaku saat pertama kali aku mendaki gunung. Dan di pendakian pertama aku memilih Gunung Cikuray untuk aku daki. Ini adalah cerita fakta yang perlu aku ingat. Dan aku sendiri yang terlibat dalam kejadian ini. Cerita ini dimulai pada tahun 2016, tepatnya bulan November. Sebelum pendakian pertamaku ini, aku itu emang gak pernah keluar kota sama sekali, sendirian sekalipun. Jadi aku nurut aja apa kata teman-temanku nanti, daripada aku nyasar. Awal cerita pendakian ini 15 November 2016. Waktu itu aku berangkat dari rumah jam 8 malam. Dan sampai-sampai di terminal KP Rambutan itu jam 10 malaman kalau nggak salah. Pertama aku harus naik kereta dulu. Terus aku baru bisa naik angkot supaya aku bisa sampai ke terminalnya. Dan akhirnya aku langsung naik bis. Dan aku inget banget, bis pertama kali yang aku naikin itu bis Sinar Jaya waktu itu. Makanya sampai sekarang aku gak pernah naik bis yang lain selain Sinar Jaya. Singkat cerita, akhirnya aku sampai di Terminal Guntur sekitar jam 5 subuh. Dan setelah aku turun dari bis, banyak banget calo yang menghampiri aku. Mereka langsung bertanya-tanya, aku mau kemana, berapa orang dan lain sebagainya. Jadi di Terminal Guntur itu emang tempat transit utama buat yang mau daki Gunung Cikuray atau Gunung Papandayan. Jadi kalian semua pasti pernah lah ya seperti itu. Dan akhirnya setelah temanku bilang kalau aku ingin ke Gunung Cikuray, mereka semua pada diem. Yang tadi bilang mau kemana, mereka semua akhirnya cuma terdiam dan mereka pun pergi dari kami. Nah, di situ aku mulai bingung. Ini calo-calo kenapa? Abis nanya-nanya maksa gitu, tapi setelah dijawab mereka malah cabut. Kan aneh. Ya udahlah, aku mikirnya positif aja. Terus akhirnya aku dapat tempat istirahat di samping masjid. Tempat istirahat itu kayak rumah makan gitu, ada toiletnya juga. Akhirnya kita mutusin untuk makan, minum, ngerokok dulu sambil nanya-nanya. Nah, akhirnya di sini aku mulai berani bertanya-tanya kepada orang-orang karena aku merasa kasihan. Soalnya dari tadi si Muluk yang tanya. Oh iya lupa, perkenalkan nama teman pendakianku ini Muluk. Aku nanya ke si AA-nya tukang dagang. A, mau nanya, kemarin rame gak A yang naik ke Cikuray? Dan dia jawab, sekarang mah lagi sepi A. Ya udah kan, setelah si AA jawab seperti itu, aku sempat berpikiran, alah, pasti masih ada 3 atau 4 tim yang naik di atas. Udah gitu, setelah aku makan, minum dan ngerokok, akhirnya aku nanya lagi ke tukang dagangnya. Kalau ke Gunung Cikuray naik apa ya A? Dia pun menjawab, biasanya mah ada pickup di sini udah standby untuk yang pada mau naik. Tapi lusa kemarin sama kemarin itu gak ada pickup, tumben. Dia ngomong gitu. Dan aku pun menjawab, terus kalau gak ada pickup naik apa dong? Lalu si AA itu menjawab, naik angkot bisa A, bilang aja nanti mau ke Gunung Cikuray.
Terus nanti kalau udah turun angkot, si AA-nya naik ojek lagi buat sampai di base camp. Aku pun menjawab, "Oh, iya ya, makasih banyak ya infonya. Nun." Dan sekitar jam 6, aku sama Muluk naik angkot. Dan akhirnya dari terminal Guntur ke jalan raya terakhir sebelum masuk ke jalur Gunung Cikuray. Aku naik angkot itu 15.000 per orang. Terus sekitar 15-20 menit, sopir angkotnya bilang, udah sampai, nanti naik ojek lagi ke atasnya." Lalu aku pun menjawab, "Yang mana ya tukang ojeknya?" Akhirnya si supir itu teriak-teriak ke tukang ojeknya, "Woi, pendaki nih, mau ke atas." Gitu sih kalau nggak salah. Dan setelah aku turun dari angkot itu, aku lihat muka tukang ojeknya itu pada seneng banget. Gak tahu kenapa saat melihat kami mau naik ke atas, raut wajah mereka terlihat bahagia. Udah kan, aku mikirnya emang baru tarikan pertama kali ya. Dan aku pun berangkat naik ojek ke atas. Di tengah perjalanan aku nanya ke abang ojeknya, "Mau nanya, kemarin ada yang naik ke sini?" Tanyaku kepada tukang ojeknya. Dan di situ dia menjawab, "Sekarang masih sepi banget, Kemarin di jalur ini gak ada yang naik sama sekali." Dan aku langsung kaget kan, pas abang ojeknya bilang gak ada yang naik sama sekali. Di pikiranku, gila, ini pertama kalinya aku naik gunung. Masa cuma berdua dan gak ada orang sama sekali? Di sini otakku sudah mulai berpikir yang macam-macam. Parah deh. Dan aku nanya lagi, "Perasaan Cikuray rame deh yang naik." Di sini aku masih penasaran, kenapa sampai gak ada satupun yang naik ke Gunung Cikuray saat itu. Dan abang tukang ojeknya pun menjawab, "Iya, soalnya kan abis banjir bandang Garut, korbannya juga banyak. Ini aja udah hampir sebulan sepi banget. Makanya tadi pas saya lihat mau naik itu seneng," katanya sambil tertawa. Dan aku pun menjawab, "Oh, gitu ya, Makasih ya, Jadi emang pada waktu itu aku naik di bulan November. Dan itu emang bener-bener abis banjir bandang Garut. Musim hujan juga. Dan bener-bener gak ada yang naik sama sekali. Kalau yang gak percaya boleh tanya sama yang dulu jaga di sana. Pada tahun 2016 bulan November, ada gak yang naik 2 orang dari Bogor dan naik ojek gitu? Akhirnya sekitar 20-30 menit naik ojek, aku sampai di loket Simaksi. Aku lihat di situ emang ada yang jaga, dan aku masih penasaran sama yang diomongin sama tukang ojek itu. Bener apa enggak ya, gak ada yang naik sama sekali saat itu. Aku nanya ke yang jaga, sama seperti yang aku tanya ke tukang ojek itu. Mau nanya, kemarin ada yang naik gak, Dan jawaban dia sama seperti abang ojeknya, "Lagi sepi di sini." Dan di pikiranku langsung berkata, "Anjrit, kelar udahan." Udah gitu setelah ngisi Simaksi, aku berangkat lagi ke atas dengan menggunakan ojek yang sama buat ke pintu masuk Cikuraynya atau ke trek pertama Gunung Cikuray. Nah, akhirnya sampai tuh di warung apa gitu, kayak tempat ngaso gitu. Terus ada tower-tower itu, tapi warungnya tutup pada waktu itu. Oh iya, aku sampai di warung itu sekitar jam 7 atau jam 8 malam. Di sini aku gak langsung naik ke atas. Jadi di sini aku packing ulang biar beratnya sama rata tas atau kerilnya. Jadi emang parah banget men. Namanya pendakian pertama kan,
Apaan aja dimasukin dan pas waktu itu beli logistik. Bener-bener parah bawaannya. 4 orang jadi 2 orang. Gimana sih? Berat banget rasanya. Udah kan? Akhirnya aku mulai nanjak sekitar jam 8 dari warung itu. Dan di pikiranku itu, udah terlanjur di jalur pendakian. Dan setelah nanjak sekitar 10 menitan, di sini udah mulai aneh. Aku dengar ada suara kucing. Dan aku respon dong nengok ke belakang. Dan bener-bener ada kucing. Taunya itu kucing ikutin aku terus. Aku berhenti, dia berhenti. Aku jalan, dia ikut jalan. Sampai akhirnya aku lihat di depan kayak ada pos gitu. Dan aku nanya ke si Muluk, "Luk, itu pos 1 ya?" Dan dia pun akhirnya menjawab, "Bukan, itu loket tiket masuk, Cat." Asem, kataku. Aku kira udah di-tag dari tadi. Nah udah kan, akhirnya aku jalan lagi ke loket itu untuk melaporkan kalau aku mau naik Gunung Cikuray. Setelah aku sampai loket masuknya itu, taunya di situ nggak ada yang jaga sama sekali dan pintunya juga digembok waktu itu. Ya udah kan, aku bilang, "Daftarnya besok aja waktu pulangnya, Luk." Ya udah, akhirnya aku dan temanku berdoa dulu di sini. Dan di sini ada sekitar 4 warung dan itu tutup semua. Jadi cuma aku doang berdua di sini. Setelah berdoa, aku memandang ke atas dulu dan melihat jalurnya yang mana ya, puncaknya yang mana. Itulah kata-kata yang ada di pikiranku saat itu. Dan akhirnya jam 9 pagi kita mulai naik ke atas. Nah, kalian tahu kan, trek pertama jalur pemancar itu tajam banget naiknya. Gila, aku baru naik sekali aja udah diadepin kayak gini. Ya Allah. Setelah jalan sekitar 1 jam, akhirnya aku sampai kan di pos 1. Aku istirahat sebentar sambil ngerokok dulu. Waktu itu di pos 1 masih ada plang bacaan pos 1-nya. Jadi aku tahu kalau ini adalah pos 1. Sekarang mah gak ada plangnya kayak di pos 1. Soalnya waktu sebelum corona aku ke Cikuray, taunya langsung ke pos 2. Pos 1-nya dilewatin. Oke, lanjut. Sekitar jam 10 lewat, aku sama temanku mulai berjalan untuk menuju pos 2. Di perjalanan aku ngomong gini dalam hati, "Astagfirullah, berat banget ya Allah ini tas." Karena jujur, emang banyak banget bawaan saat itu. Parah banget kan? Mau ngomong berat, masih gengsi. Namanya juga pendakian pertama. Akhirnya aku sampai di pos 2 sekitar jam 11 siang. Terus aku bilang, "Lanjut aja, nanggung Luk. Dari tadi kan kita istirahat di jalan." Ya udah, kita lanjut lagi ke pos 3. Dan temanku Muluk bilang kayak gini, "Trek yang paling panjang dari pos kedua ke 3, sama pos ketiga ke 4 doang Cat yang panjang. Pos 4 ke 5 sama 5 ke 6 deket-deket," kata temanku menjelaskan. Akhirnya aku jalan lagi ke atas berdua, bener-bener berdua. Dan di perjalanan ke pos 3 aku berharap banget, bener-bener berharap ada yang naik lagi atau seenggaknya ada yang turun. Tapi nyatanya gak ada sama sekali. Sampai akhirnya aku sampai di pos 3 sekitar jam 1 lewat. Aku akhirnya bilang gini ke temen, "Lu, lanjut aja lu." Dan temanku menjawab, "Oke Cat, woles." Jadi emang aku sama si Muluk itu di trek ini jalan 10 langkah berhenti, istirahat 10 langkah berhenti, istirahat lagi. Karena memang beban yang aku bawa itu sangat berat banget, parah.
Dan pendakian ini gak pernah dan gak akan bisa aku lupain sampai kapanpun dalam pikiranku. Di tengah perjalanan menuju ke pos 4 itu, aku sama si Muluk diserang kabut. Di situ trek bener-bener gak kelihatan sama sekali. Otomatis aku berhenti dulu. Aku berhenti sebentaran dan gak lama banget. Gak lama setelah aku berhenti, hujan pun turun. Dan di sini titik paling lelah yang aku rasakan saat itu. Kapok aku naik gunung, gak mau lagi deh, sumpah. Pikirku. Keril berat banget, naik cuma berdua, hujan udah campur aduk di sini. Tapi di pikiranku saat itu aku harus sampai puncak dulu. Dan aku gak boleh nyerah dulu. Ini udah setengah perjalanan. Dan sebelum aku sama temanku sampai di pos 4, temanku bilang, "Break 10 menit dulu, Cat. Capek banget aku." "Oke, woles Luk." Kataku sambil engap-engapan juga. Dan di sini tiba-tiba temanku menangis. Aku kaget kan. Kenapa lagi nih ya Allah? Aku ngeri si Muluk kesurupan waktu itu. Dan aku pun bertanya, "Kenapa Luk? Cerita sama aku sini." Dan dia menjawab, "Iya, aku inget mantan Cat. Mau aku ajak ke sini, tapi ya sudahlah." Terangnya. Tai, kirain kenapa? Udah kan, aku gak mikir macem-macem lagi setelah dia ngomong kayak gitu. Setelah itu aku masih ngaso di sini. Diem-diem cuma berdua. Akhirnya aku mengeluarkan HP-ku untuk membuat video. Bukan HP, tapi kamera GoPro. Soalnya posisi hujan kan waktu itu. Nah, di sini aku bikin video sambil ngomong di dalam hati. Kalau aku kenapa-napa di sini, tolong kasihin kamera ini ke orang tua saya ya. Di hatiku ngomong kayak gitu. Karena pikiranku di situ udah campur aduk, udah pasrah banget waktu itu. Udah kan, akhirnya aku melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Sampai akhirnya aku sampai di sekitar jam 2-an. Di situ aku sama Muluk mutusin lanjut lagi ke pos 5. Karena emang jaraknya deket banget kalau dari pos 5 ke pos 6. Bener tuh, sekitar 30 menitan akhirnya aku sampai di pos 5. Aku bilang, "Break dulu, 10 menit Luk." Udah gitu setelah istirahat, aku lanjut lagi ke pos 6. 10 langkah setelah aku istirahat. Jep, gila, ini keril kok tambah berat banget. Di pikiranku kayak gitu waktu itu. Di situ aku masih gak mikir-mikir yang lain. Aku gak mikir apa gara-gara hujan jadi berat. Dan aku gak berani ngomong apa-apa ke si Muluk. Aku pun memaksakan untuk terus berjalan. Walau cuma 3 langkah berhenti, 3 langkah berhenti, yang penting terus jalan. Karena emang deket banget ke pos 6. Dan akhirnya jam 3 aku sampai di pos 6. Hatiku rasanya lega banget. Emang sih, di pos 6 itu lapaknya gede banget. Di situ juga ada rumah dari kayu gitu, atau saung kalau orang sini bilang. Dan karena posisi hujan, aku sama Muluk neduh dulu di sana. Pas aku neduh di situ, hujan malah tambah gede. Akhirnya aku bilang ke Muluk, "Luk, di sini aja ngecampnya ya Luk. Hujannya gede banget." Dan dia menjawab, "Ya udah Cat, di sini aja. Iya, hujan gede banget. Udah gitu ada kabut." Udah kan, akhirnya kita diriin tenda di pos 6. Kondisi di sekelilingku udah berkabut.
Ditambah hujan turun dengan derasnya. Gila, pikiran di otakku makin gak karuan. Setelah buka tenda, kita ngecamp di sini, di samping persis saung yang ada di pos 6. Persis banget di sampingnya. Akhirnya kita masuk rapi-rapi, masak-masak, ganti baju segala macem. Dan tiba-tiba aku mendengar suara azan. Taunya pas lihat jam beneran udah maghrib. Gak terasa cepet banget waktu itu. Saat itu aku gak sholat maghrib. Karena waktu itu aku bener-bener iseng banget. Dan perasaanku gak karuan. Parah deh. Udah posisi tidurnya aku yang di samping saung itu lagi. Udah halu parah aku. Akhirnya jam 7 kita mutusin untuk tidur. Supaya besok submit kita ada tenaga. Jam 8 aku sama si Muluk udah pakai sarung segala macem. Gak pakai sleeping bag waktu itu. Inget banget aku. Mantras pun cuma ada 2. Udah jam 8.30. Aku masih belum bisa tidur. Dan waktu aku lihat si Muluk, mukanya udah ditutupin sarung. Yang aku pikir dia udah tidur. Udah gitu di luar tenda banyak banget hewan-hewan yang berterbangan. Mereka pada nempel di luar tenda. Banyak banget. Itu hewan kelihatan karena emang lampu tenda masih menyala. Dan akhirnya aku ketiduran tuh. Gak kerasa. Dan tiba-tiba sekitar jam 1 malam aku terbangun. Aku dan Muluk terbangun karena tendaku digoyang-goyang sama babi liar. Cuma sebentar sih. Tapi sebentar-sebentar juga buat aku sama si Muluk gemeteran waktu itu. Aku nanya sama si Muluk, "Luk, itu apaan?" "Babi, Cat, gak apa-apa," katanya. Ya udah kan, akhirnya aku tenang tuh waktu itu. Si babinya juga udah gak ada. Udah gitu setelah aku kebangun gara-gara babi, aku sama Muluk gak bisa tidur sama sekali. Akhirnya aku bilang, "Ngopi aja dulu yuk, Luk." Nah, di sini nih, pas si Muluk lagi masak, aku dengar sesuatu tuh di samping tenda sebelah si Muluk. Di situ terdengar seperti ada suara orang mengobrol. Dan otomatis aku tanya ke Muluk, "Luk, ada yang naik lagi selain kita?" Terus dia jawab gini, "Kamu denger juga?" "Iya, kalau gitu alhamdulillah ya Allah, akhirnya ada temennya," kataku saat itu. Tapi si Muluk gak ngejawab lagi. Di situ aku udah seneng banget. Karena aku pikir akan ada pendaki lain yang naik selain aku. Akhirnya aku ngopi sebentar. Abis itu aku ngelanjutin untuk tidur lagi. Jam 4:30 aku terbangun. Gara-gara emang pasang alarm jam segitu. Pas aku bangun, taunya si Muluk udah bangun duluan. Kita masak dulu untuk sarapan. Terus kita siap-siap untuk submit ke puncak. Selesai rapi-rapi, si Muluk bilang gini ke aku, "Aku di depan, kamu di belakang ya. Aku yang tahu jalan soalnya." "Oke, Luk," jawabku. Udah kan, setelah aku keluar tenda, kabut masih tebel banget waktu itu. Aku bilang gini ke Muluk, "Luk, ajakin bareng aja pendaki yang lainnya yang tadi malam naik itu." Terus dia menjawab, "Iya, Cat, kita cari dia ngecamp di mana?" Ucapnya. "Oke," jawabku. Dan aku ingat banget, itu ada di pos 6. Aku muter-muter nyari tenda pendaki lain. Tapi ternyata nggak ada. Sampai aku bilang gini ke Muluk, "Luk, aku di depan ya," sambil maksa gitu. "Kamu di belakang aja, ngasih tahu jalannya lewat aku," kataku. Dia pun menjawab, "Ya udah, iya, Cat." Ya udah,
Akhirnya kita jalan cuma berdua dari pos 6 ke puncak. Karena tenda pendaki semalam tidak kami temukan sama sekali. Jam setengah 6 matahari udah kelihatan. Dalam hati aku berkata, "Alhamdulillah ya Allah, sampai juga." Dan sebelum sampai puncak, aku dengar suara orang lagi dari arah puncak. Aku bilang, "Look, ada orang di puncak. Alhamdulillah." Dia pun juga menjawab, "Alhamdulillah kalau gitu." Akhirnya kami sampai puncak sekitar jam 7-an. Dan bener, memang ada orang lain selain kami. Tetapi mereka lewat jalur lain. Lalu siapa pendaki semalam yang kami temui? Apakah itu hanya halusinasiku saja? Tapi kan si Muluk juga melihat. Itu memang benar-benar pengalaman pendakian pertamaku yang tak akan aku lupakan. Dan selesai. Gimana sobat horor? Seru kan ceritanya? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.